Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di podcast Cermin Jiwa. Beningnya cermin, jujurnya jiwa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah mahasiswa UIN Salatiga yang kebetulan menjadi duta inspirasi Papua Tengah. Langsung saja dengan Oke, halo Rizkina. Gimana Rizkina? kenalan dulu nih, namanya siapa? Langsung perkenalan. Iya, kita perkenalan dulu biar audiensnya tahu nih. Oke, ini nggak Rizkina aja yang dulu perkenalan. Oke. Perkenalkan, aku Rizkina Kamalia Aini dari Prodi KPI mahasiswa UIN Salatiga. Oke, semester berapa Rizkina? Semester 4. Oke, luar biasa. Oke, mungkin nyambung dari Rizkina ya, Sobat Inspirasi. Jadi kenalin, nama saya Muhammad Arif Furqon. Biasanya dipanggil Arif atau Furqon. Tapi sekarang, tapi sekarang emang nama panggilnya Arif sih. Cuman dari teman-teman mahasiswa UIN Salatiga biasanya masih dikenalnya sebagai Furqon gitu. Terus gimana Rizkina? Apalagi prodi? Ning juga nggak? Boleh tuh. Jadi dari prodi alhamdulillah Akidah Filsafat Islam. Jadi dari fakultas 11 ya, guys. Jadi kalau masuk di kampus 3 tuh berasa kayak masuk ke kampus lain gitu. Wah, kenapa tuh kira-kira? Kan nggak pernah masuk kampus 3. Jangan kan kampus kita beda soalnya. Tapi Aku kan ada. sekarang udah masuk nih. Iya, ternyata ini ya ada ruangan sekeren ini gitu di kampus 3. Oh, ada. Luar biasa banget. Oke, nyambung di Duta Inspirasi Papua Tengah nih. Aku penasaran gimana sih awalnya perjalanannya tuh sampai bisa jadi Duta Inspirasi ini, Kak? Oke, terima kasih ya Rizkina. Mungkin sebelum nyambung ke Duta Inspirasi ya teman-teman, mungkin lebih ke cerita sedikit lah ya. Boleh nggak nih? Boleh Back banget history dong. terlebih dahulu. Jadi kan memang kalau Arif sendiri, saya sendiri itu kan biasanya emang dari dulu sih ya terbentuk dari sebuah organisasi gitu. Jadi emang dulu itu dari zamannya sekolah menengah kejuruan, alhamdulillahnya. Jadi kayak masuk di UIN itu kayak berasa apakah aku tersesat? Karena emang dulu bener-bener anak STM, anak yang pernah merasakan bandel gitu loh Rizkina. Gitu. Kalau Rizkina STM juga? Enggak dong. Oh, enggak. Aku Manu. Oke, Masya Allah, ustadzah banget nih berarti. Insya Allah, amin. Jadi mungkin dari ketika pengalaman di organisasi SMK, yaitu kan memang dulu pernah menjabat sebagai ketua kerohanian Islam, lo tahu. Wow. Alhamdulillahnya itu kan Karaf Kabupaten, yaitu Forum Rohis Daerah Kabupaten Kendal. Terus kemudian beberapa organisasi lain juga, kayak dulu sempat jadi after jadi ketua Rohis, itu menjadi ketua ranting juga di Ikatan Badan Nahdlatul Ulama. Oke, itu pra masuk kuliah ya. Itu yang ngebentuk diri Arif itu menjadi yang sekarang. Yaitu aku pribadi memang kayak udah percaya dan tertanam prinsip organisasi menyelamatkan hidup saya. Gitu. Nah, dari situ yang mengakibatkan mencoba dan mengakibatkan karakter seorang Arif ini tuh ini Rizkina. Pengen explore baru, hal-hal baru, belajar dan belajar gitu. Gitu. Terus kemudian dari sana terus masuklah ke dunia perkampusan lah ya, kan tahu sendiri pasti ketika dulunya itu berangkat dari organisasi pasti di kampus juga nggak tinggal diam dong. Pernah juga sebagai ketua himpunan atau kahim dari HMS Akidah Filsafat Islam di periode kemarin. Terus kemudian per hari ini juga sebagai ketua atau chairman dari Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Salatiga. Gitu. Nah, belum lagi kayak pengalaman organisasi yang lain karena memang itu prinsip yang tertanam tadi dan pra itu atau after siswa organisasian memulai untuk mencoba hal baru yaitu ke dunia kedutaan seperti itu. Keren banget. Tapi ini sih Rizkina. Apa, Kak? Tapi emang sebelum di prakedutaan juga yang bentuk dari Arif juga tuh supaya jadinya minat gitu ya. Jadi minat di kedutaan itu berangkat dari volunteer. Volunteer yang ayo ngajar itu di Gunung Kidul karena emang relasinya emang luar biasa banget. Itu sih Rizkina. Jadi udah dijawab belum pertanyaannya? Sudah. Terus saat kan ini udah jadi duta inspirasi nih, Kak. Yes. Pastinya ada dong kayak ekspektasi dari orang-orang sekitar Kakak. Oke. Nah, itu apa ya?
ekspektasi yang paling sulit menurut Kak Furkon untuk Kak Furkon tunjukkan ke orang-orang itu? Oke, terima kasih ya Regina. Ekspektasi ya, ini udah langsung ke ekspektasi nih. Jadi mungkin tapi yang perlu digarisbawahi terlebih dulu ya di sini. Kalau dari Furkon sendiri, dari Kak Furkon sendiri itu nggak pernah terlalu memusingkan apa yang dikatakan orang atau ekspektasi dari orang lain. Karena ini karena prodinya dan juga Islam ya coba untuk mengungkit atau berangkat dari teori filosofi teras atau buku dari filosofi teras dari Bagaimana Piring. Di situ memang terdapat atau tertulis bahwa kita dikotomi atau kendali itu ada dua, namanya dikotomi kendali di sana teorinya. Itu ada yang kendali yang kita bisa kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ekspektasi orang lain kan pertanyaan kamu, yes. Nah itu kan berarti otomatis yang tidak bisa dikendalikan. Jadi nggak pernah menganggap pusing gitu, walaupun ada beberapa teman juga yang ekspektasinya besar gitu loh. Contoh ketika jadi duta inspirasi ya, duta inspirasi Papua Tengah terutama. Nah itu tuh ekspektasi dari teman-teman, wih kapan nih berangkat ke Papua? Nah gitu kayak oleh-oleh mas gitu. Tapi mereka ya namanya orang atau teman-teman itu pasti kebanyakan melihat dari segi hasil, tapi dia nggak tahu atau nggak melihat ada nggak sadar proses yang udah kita lalui gitu. Sesulit apa, sejatuh bangunnya apa itu mereka tidak mempertanyakan. Nah itu yang mungkin ekspektasi dari teman-teman Furkon sendiri ya. Terus kemudian mungkin lebih ke ini juga sih, ya nggak ada ekspektasi yang berlebihan sih, cuman melihat Furkon yang sekarang tuh mungkin agak beda gitu kan. Kayak mereka jadi ada sunda dan semacamnya. Cuman dari Mas Furkon sendiri itu selalu menekankan it's okay kok, nggak apa-apa gitu loh. Secara tidak langsung walaupun kan dunia kedutaan itu kan mengubah berbagai aspek ya di kehidupan Mas Furkon ya. Kayak teman-teman yang tadinya kayak ketika di kuliah tinggal nyapa di sini kok kayak nggak enak katanya, lah nggak enak kenapa gitu, ya udah tinggal nyapa kok gitu, tetap be yourself gitu loh, ya aku tetap jadi diriku sendiri kok gitu. Dan tetap kita kan merendah karena kita kan berasal dari tanah yang sama gitu sih kalau dari aku gitu sih. Terus tadi aku sempat kedetek sih sama yang proses jatuh bangunnya tuh. Oke. Boleh nggak diceritakan, siapa tahu bisa menginspirasi kita, sobat Audi. Sobat Inspirasi. Oke, jatuh bangun yang mana dulu nih? Jatuh bangunnya ketika kakak nih mengajar ini sebagai duta inspirasi ini, perjalanannya ini. Oke, mungkin. Atau mungkin sebelum perjalanan kakak untuk menjadi duta inspirasi ini pasti banyak tuh mengalami jatuh bangun, badai dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Rizkina. Jadi gini Riz, kayak mungkin dari Mas Furkon sendiri ini ya lebih menjelaskan terkait gambaran runtut. Dulu tuh memang ketika kan tadi Mas Furkon kan berangkatnya dari sekolah kejuruan ya. Gak mungkin kayak orang STM itu kebanyakan kuliah kan enggak. Jadi satu angkatan hanya Mas Furkon di jurusan Mas Furkon yaitu desain interior teknik furniture. Nah, jadi di sana memang manuver untuk kuliah. Nah, di situ kayak sebelumnya memang sempat kepikiran kerja, cuman ada mimpi-mimpi yang Mas Furkon tuh ingin gapai lah bahasanya ya. Beda dengan teman-teman yang lain mungkin hanya lulus STM yang kerja gitu. Nah, kemudian memberanikan diri dan mengambil jalan di perkuliahan. Karena apa? Karena memang terbentuk di organisasi itu tadi. Terbentuk di organisasi, maka dari itu untuk mengambil jalan ke perkuliahan. Nah, kemudian di perkuliahan kan mohon maaf karena memang dari segi latar belakang orang tua dan ekonomi lah ya. Nah, secara tidak langsung memang dulu itu ngincer yang namanya KIP kuliah. Gitu. Wah, apa boys, penting aku kuliah kan bahasanya gitu. Yang penting dapat yang namanya KIP. Nah, kemudian singkat cerita daftar lah di beberapa mahasiswa yang memang pendaftarannya dari awal itu memang sudah ada pendaftaran melalui KIP kuliah, yaitu universitas, sebut nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, oke. Universitas Wahid Hashim pada saat itu, karena memang ada beberapa relasi juga ke sana dan lolos jalur murni dari 100 wawancara. Itu kan prodi yang aku ambil kan manajemen ya. Nah, itu yang lolos hanya 6 orang gitu loh. Nah, nama aku disebut pertama pada saat itu. Nah, kaget dong secara tidak langsung kan. Nah, kemudian dengan memberanikan diri
oh nggak cukup sih kalau cuma di sini gitu. Nah, makanya manuver ke daftar juga ke sekolah negeri gitu. Nah akhirnya menolak KIP yang sudah aku dapetin demi mimpi yang lebih tinggi gitu di UIN Salatiga. Walaupun memang pilihan pertamanya bukan akidah filsafat Islam ya. Apa tuh? Pendidikan agama Islam. Walaupun memang dari muka-mukanya bukan muka-muka PAI banget ya. Oke. Terus dari situ ya mungkin jatuhnya di sini sih. Jatuhnya dalam histori kehidupannya Mas Furqon itu ketika walhasil kan di UIN itu memang harus masuk dulu, habis itu daftar ke IP kuliah ya. Iya. Nah jatuhnya ketika tidak diterima ke IP kuliah, dan dengan alasan yang menurut Mas Furqon itu alasan ini kan semester 2 kan menganalisis juga ya. Iya. Itu alasan yang mungkin menurut Mas Furqon nggak bisa ditoleransi. Jadi ketika interview memang lolos sampai interview, tapi ketika pengumuman itu tidak lolos. Nah dari situ after tidak lolos pun Mas Furqon nelfon sama orang tua, nangis di belakang gedung D pada saat itu. Jadi ditonton sama, ya nggak sengaja ketonton lah ya, sama ruang di orang mahasiswa itu di kelas, nggak tahu ya di kelas berapa. After tidak lolos pun Mas Furqon nelfon sama orang tua, nangis di belakang gedung D pada saat itu. Jadi ditonton sama, ya nggak sengaja ketonton lah ya, sama ruang di orang mahasiswa itu di kelas, nggak tahu ya di kelas berapa ya, D7 kayaknya, itu kan di lantai 3 gitu. Nah tapi dari Mas Furqon sendiri tuh langkah yang Mas Furqon ambil bukan menyerah sih itu, tapi give up atau bangun. Mau nggak mau itu emang resiko ketika udah ditanemin sih di dalam hati ya, ketika emang ini nggak lolos karena ini ibarat kata apa ya, perjudian jalan hidup lah ya. Nah di situ udah resiko yang udah Mas Furqon ambil ya, kerja mau nggak mau gitu. Nah makanya sekarang sambil kerja juga kan sampingan, walaupun nggak sering juga, cuman ya it's okay lah buat makan. Nah gitu. Nah itu mungkin untuk back history yang tadi kan pertanyaannya terkait ini ya, jatuh bangun itu satu. Terus kemudian jatuh bangun mungkin terkait lomba juga. Kemarin kan sempat terakhir kali juara 3 esai di JGH Fest. Nah mungkin singkatnya kayak dari teman-teman panitia cerita ke juri, kan ini lagi ngobrol biasa nih ya. Iya. Nah itu terkait ngomong, wah kalau Mas Furqon mah udah biasa juara gitu lah. Nah juri ngomong ke Mas Furqon karena emang kenal kan gitu. Nah dari situ Mas Furqon ngomong ke Mas Dika pada saat itu sebagai juri, Mas, aslinya teman-teman tuh bisa gitu loh, orang Furqon aja masih belajar, cuman kuncinya satu gitu loh, teman-teman nggak berani nyoba, tapi gua berani nyoba gitu. Dan memang Mas Furqon pun sampai per hari ini masih percaya bahwa kesuksesan itu bukan berasal dari mereka yang mahasiswa berprestasi, bukan yang IPK-nya 4,0, bukan yang menjadi ketua himpunan, tapi mereka yang tekun Dan berani mencoba dan pastinya. berani mencoba pastinya. Gitu sih. Itu mungkin, atau kurang banyak lagi. Sangat ini ya, sangat apa yang membantu kita mungkin untuk lebih berani untuk mencoba ke depannya, karena kita kan nggak tahu kesempatan tuh bisa datang kapan aja. Kalau semisal kita kayak takut mencoba, pasti kan kesempatannya akan lewat gitu aja. Iya, sayang bener sekali banget. kan. Terus Mas, apa sih menurut Mas sendiri bedanya inspirasi sama sekedar populer? Oke. Ini di luar out of the box banget, kayak briefing nggak ada ini, kayak Rizkina. Soalnya kan kadang kan ini viral dikit dijadiin inspiratif nih gitu. Oh, oke. Karena sekarang kan banyak tuh semua orang tuh bisa viral kapan aja. Oke. Jadi kalau menurut Mas Furqon sendiri ya, Riz, jadi lebih ke perspektif aja sih sama persepsi. Balik lagi, kita tuh nggak bisa mengendalikan ekspektasi orang lain gitu. Kita hanya bisa mengendalikan atau controlling diri kita gitu. Nah, secara tidak langsung kalau ditanya beda inspirasi sama viral ya atau apa tadi? Sekedar populer. Itu kita harus melihat dari edukasi atau konten yang diberikan. Dan tapi balik lagi dari ini ya, udah misal kontennya udah mengedukasi atau konten yang positif, cuman secara tidak langsung responnya kan orang berbeda-beda pasti ya. Misal respon orang yang nggak suka pada kita melihat walaupun kita menyebar kebaikan atau kebermanfaatan, sama aja dia nggak suka kan. Iya. Gitu, mungkin poin inspirasinya di situ kita tetap mengatur diri kita ya, seenggaknya konten tersebut bisa mengedukasi atau konten yang bermanfaat.
seperti itu. Nah, kalau hanya sekedar populer ya bebas, itu konteksnya kan umum ya. Kalian mau velocity, populer, viral, itu kan juga konten populer gitu loh, atau viral gitu nggak sih? Jadi secara tidak langsung balik lagi, fokus apa yang bisa kita kendalikan dan jangan pernah menghiraukan ekspektasi orang lain, karena semua itu berangkat dari pengalaman hidup. Misal Rizkina sama Mas Furkon deh, oke lah sekarang kita pernah ketemu dan itu menjalin suatu hubungan yang kayak baik-baik aja, kita tegur sapa ramah, tapi belum tentu dengan orang lain juga, karena kita punya pengalaman hidup kita masing-masing. Gitu Rizkina. Wow. Gimana nih, apalagi? Jadi kan pasti kayak ada pengaruhnya kan dari entah itu konten-konten yang inspiratif atau hanya konten-konten yang viral saat aja. Yes. Nah, dari Mas Furkon sendiri nih, gimana sih cara membedakan pengaruh antara kedua itu? Antara yang benar-benar menginspirasi dan membekas di pikiran atau hati orang-orang, dan antara yang cuma sekedar lewat aja, sekedar ya viral karena populer gitu. Oke. Mungkin kurang lebih sama lah ya dari tadi ya, Riz ya. Mungkin pertanyaan kamu. Cuman yang tadi sempat Mas Furkon tangkap itu lebih ke cara bedainya. Jadi secara tidak langsung, walaupun ya kalau konten inspiratif, cerita terlebih dahulu ya mungkin ya. Boleh. Jadi emang dari Mas Furkon sendiri kan aslinya bukan seorang konten kreator juga kan. Jadi emang ini tugas yang harus dipublish dari amanah ya duta inspirasi itu kan memang ada beberapa tugas yang pasti itu melibatkan media sosial, terutama Instagram gitu. Nah itu banyak juga sih, agak-agak hektik juga. Nah dari situ konten-konten yang menginspirasi gitu. Mungkin emang sebelumnya malu jujur ya, balik lagi ngapain sih gitu loh. Cuman efek yang ditimbulkan emang banyak banget ya. Ini sedikit cerita terkait ini dulu. Jadi kan mungkin tambahnya followers, terus kemudian ketika masukkan kan sekarang lagi ngincer beasiswa Pancanaka juga, terus kemudian daftar exchange juga internasional, terus kemudian daftar volunteer di Masa Lembu juga. Nah Masa Lembu itu nanti bisa di rolling ke volunteer Toraja juga. Nah kan besok fully fundednya pengumumannya. Nah dari situ beda banget Riz. Jadi ketika dulu belum jadi duta, itu ketika ngechat atau DM exchange lah atau scholarship lah, itu nggak dibalas. Tapi sekarang beda, bener-bener dibalas. Nah makanya penting banget sih guys, kayak personal branding di media sosial. Karena Mas Furkon tetap setuju, atau kan ini sempat kemarin juga kata dosen kajian media baru, bahwa kita itu sekarang di revolusi teknologi. Sekarang itu ada dua komponen, yaitu virtual self sama self secara real life gitu. Diri kita secara virtual itu penting banget gitu. Karena memang semuanya itu yang dilihat apa pertamanya, media gitu. Nah dari situ mungkin ketika membedakan antara konten inspiratif dengan yang enggak lah ya, balik lagi ke isi atau substansi konten yang ditampilkan. Gitu aja sih Riz. Oke, baik. Aku penasaran nih, sebagai duta inspirasi itu kegiatan sehari-harinya tuh apa aja? Oke. Kan siapa tahu mengisi kajian atau apa gitu kan. Enggak Riz, kajian apa nih? Ya mengisi materi untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. Jadi reminder juga ya buat teman-teman. Jadi duta inspirasi Indonesia itu kan memang lebih ke arah online. Nah online itu kurang lebih 90% lah ya, 90% online. Wait, mau nanya dulu, ini timingnya masih lama kan? Soalnya kalau cerita agak lama soalnya nih. Aman. Oh aman, oke. Aman. Oke. Jadi kalau ngomongin duta itu emang 90% online, cuman ada yang namanya Rakornas, itu nanti setahun sekali di Jakarta. Dan itu kurang tahu Mas Furkon itu biaya self sendiri atau fully. Terus kemudian kalau ditanya terkait kegiatan, pasti ya kita menginspirasi, makanya kita memanfaatkan yang namanya media sosial. Kita ada 5 program, yaitu ada Duta Inspirasi Podcast, Milenial Menginspirasi. Duta Inspirasi Podcast itu Spotify, Milenial Menginspirasi itu Instagram, terus kemudian Duta Inspirasi TikTok itu TikTok, Duta Inspirasi YouTube, terus yang terakhir Duta Inspirasi Library. Library itu Wattpad, banyak kayak blognya banyak. Agak lupa karena Mas Furkon bagiannya dari podcast.
Gitu. Jadi orang-orang yang ngisi Spotify. Jadi kalian boleh juga nanti diikuti Duta Inspirasi Podcast di Spotify. Jangan lupa ya guys diikuti. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya kesibukan selain ngisi-ngisi atau kan programnya kan banyak juga. Ada tugas per provinsi, branding provinsi lah salah satunya, atau live Instagram provinsi Papua Tengah. Ada juga yang program itu Duta Inspirasi Podcast, dan ada juga kayak tugas individu kayak video challenge, moderator challenge dan semacamnya. Nah, kurang lebihnya itu. Kalau ditanya terkait hektik banget enggak sih, tergantung kita manajemen waktu. Tapi emang padat sih menurut Mas Furqan sendiri. Nah, sedikit mungkin kamu sebelum nanya juga, dan dari tadi kita udah ngebahas terkait Duta Inspirasi Papua Tengah ya. Iya. Kenapa Papua Tengah? Kamu nggak nanya itu Oh tadi. iya. Oh iya, aduh aku Emang agak- butuh minum sih, Enggak, aku tuh guys. sebenarnya agak grogi karena di sebelah saya tuh bener-bener yang orang penting banget. Enggak gitu. penting dari mana sih? Ya ini. Oke. Sama aja. Kita masih belajar juga. Oke. Kenapa Papua Tengah? Tanya dulu Oh dong. iya, kenapa nih Papua Tengah? Oke, gini sih Riz, sebelumnya kan tetap Mas Furqan itu sebagai Duta Inspirasi Jawa Tengah. Ketika daftar atau ketika kamu nanti stalking lah ya, itu kan di video juga asal Universitas Islam Negeri Salatiga Delegasi Jawa Tengah. Cuman ketika LGD atau hasil pengumuman itu dari panitia yang mendutakan, itu bahasanya, atau pengurus, itu kan kalau lihat di media juga itu kan udah 222.000 followers, itu benar-benar duta terworth it sih se-Indonesia, semua lah ya, se-Indonesia lah pokoknya terworth it banget sih. Yes. Dirimu harus join sih. Oke. Mas Furqan saranin. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa join untuk jadi Duta Inspirasi Oke, boleh Indonesia. banget. Oh iya, Lanjut ini dong. kan Inspirasi Papua Tengah. Iya. Udah kesana belum? Hampir sih. Hampir kesana. Hampir. Jadi ada ceritanya lagi nih. Oh, boleh tuh. Boleh. Apa? Oh, tapi nggak ke Papua Tengah, tapi ke Sulawesi Tenggara. Boleh diceritain? Boleh, Oke, silakan. jadi kemarin itu sempat ada project festival rakyat di Sulawesi Tenggara. Jadi tapi udah batinnya dari Mas Furqan sendiri, batin kayak ya Tuhan, ketika emang ini benar-benar terjadi, amalan apa sih yang ngebuat gua lah diri sehina ini kayak bisa seberuntung itu gitu loh. Nah, kemudian walaupun alhasil nggak jadi karena ada beberapa problem di pemerintahannya, jadi itu ada acara festival rakyat namanya. Mas Furqan diundang sebagai bintang tamu, yang mana di sana sebagai maskot. Nah, kenapa kok bisa diundang? Di kaos beruntungnya Mas Furqan, partner Mas Furqan itu dari Sulawesi Tenggara itu, dari Kendari itu, dan dia merupakan ketua panitia festival rakyat. Itu nggak main-main loh deh. Kayak festival rakyat yang di situ tuh tarafnya sekaligus memperingati ulang tahun provinsi dan dihadiri oleh seluruh bupati di Sulawesi Tenggara. Jadi acara gede banget itu, nggak gede lagi. Gede banget. Nah, tapi emang nggak jadi karena emang ada beberapa problem dan acaranya dipending gitu. Itu sih. Nah, yang terakhir Mas, pesan buat sobat inspirasi biar mereka tuh berani untuk keluar dari zona nyamannya, Oke. berani untuk berkembang. Oke. Langsung nih. Boleh. Nggak kerasa ya, berarti udah ini pertanyaan terakhir berarti ya? Iya, Oke. nggak kerasa waktu kita udah jalan cepat. Oke, ini sebelum ke pesan mungkin lebih ke introduction terlebih dahulu kayak ya untuk mengawalinya kan kayak harus ada pancingan dulu ya Mas Furqan. Mungkin semua pengalaman yang Mas Furqan alami itu kan memang berasal dari dan berangkat dari proses gitu, nggak ada yang kayak benar-benar instan. Mulai dari kita SMK itu udah giat organisasi, ketua 2 kali, dan itu nggak main-main, dan benar-benar ngebentuk tuh di sana, terbentuk. Terus kemudian di SMK juga, di SMP sih sore di kampus itu kan juga benar-benar ketua lagi. Iya. Nah itu kan akhir per hari ini juga ketua. Itu kan benar-benar butuh waktu kan sih. Jadi nggak ada yang instan. Terus kemudian dari situ, dari ketua itu terjunlah ke volunteer Ayo Mengajar Indonesia di Gunung Kidul. Itu yang ngakibatin kayak menguak cakrawala Mas Furqan, kayak oh ternyata dunia itu luas. Kayak teman-teman ternyata UIN Salatiga tuh masih ya bagus, cuman kayak ternyata masih ada langit di atas langit gitu loh. Dan kita harus punya relasi ke sana kayak teman-teman, terutama di pas Ayo Mengajar kan di UIN Jakarta. Gila, keren-keren kan teman-teman tuh. Itu yang mengakibatkan atau
membuat Mas Furqan dikenal yang namanya dunia kedutaan atau dunia inspirasi, mendaftar dan akhirnya keterima dan sekarang menjadi Mas Furqan yang seperti ini. Mungkin dari perjalanan yang seperti itu, dari Mas Furqan sendiri percaya atas ini ya, boleh ke filsafat lagi lah ya. Boleh. Kita ke teorinya John Locke, itu merupakan aliran empirisme dari Inggris. John Locke itu punya teori dalam suatu catatan esai dalam pemahaman manusianya, karyanya itu udah dijadikan buku di pada 1689. Itu terkait teori tabula rasa. Apa itu? Ah, kamu belum tahu? Belum, aku bukan anak filsafat. Oh ya udah. Jadi agak asing gitu. Oke. Jadi gini Riz, kayak teori tabula rasa itu bermakna secara sederhana itu kertas kosong. Manusia atau kita dilahirkan di dunia itu ibarat kata kertas kosong, putih, masih suci dan belum mengetahui apa-apa, misal ide, pengetahuan dan semacamnya. Nah, disitulah pengalaman yang mengisi atau menulis atau mencoret-coret bahasanya kertas putih tersebut. Makanya dari pengalaman-pengalaman tadi, salah satunya untuk kiblatan atau acuan dari Mas Furqan untuk terus berproses untuk ya seenggaknya membuat kertas-kertas putih itu menjadi gambar yang indah gitu. Nah, mungkin langsung aja ke pesan ya teman-teman. Pesan buat sobat inspirasi dimanapun kalian berada, kejar mimpi kalian. Terus kemudian semuanya itu nggak ada yang instan, tentu saja semua butuh proses. Ibarat kata bukan seberapa kalian itu cepat sampai tujuan, tapi seberapa kalian konsisten dalam mengayuh. Ibarat kata sepeda, kalian bersepeda ke Jakarta itu bukan seberapa cepat kalian sampai, tapi seberapa kalian konsisten dalam mengayuh dan menghadapi lika-liku. Itu aja sih, Riz. Oke, Kak Furqan, terima kasih banyak udah terima kasih juga ya, menyempatkan Riz. waktunya. Jadi sobat inspirasi, intinya kita tetap harus berani mencoba. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang pada kalian, karena kesempatan gak datang 2 kali. Nah, mungkin cukup ya Kak? Iya, cukup. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, bye-bye.